Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memberikan penilaian atas video edukatif tersebut serta memberikan kelebihan dan kekurangannya. Bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi isu. Beberapa titik Makin masif tak dibarengi dengan Kita sebagai konsumen merupakan penghasil sampah. Dari setengah sampah yang ada di Indonesia, jumlah sampah yang ada di negara kita hampir mencapai 100 ton, termasuk sampah plastik. Sampah merupakan faktor utama penyebab segala sumber penyakit dan bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti banjir. Hal ini disebabkan karena cara pengelolaan sampah yang salah dan membuang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Emangnya kenapa? Sampah itu bisa merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi kesehatan kita, bahkan makhluk hidup lainnya. Berita sampah yang ada di Indonesia sudah banyak menumpuk di berbagai daerah. Ya, apalagi sampah plastik yang susah terurai. sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Jumlah sampah plastik yang terbuang hingga ke laut mencapai 8 juta ton dalam setahun. Tahukah kamu sampah plastik di Sungai Cisadane, Tangerang sudah hanyut sampai ke benua Afrika? Warga menuding tumpukan sampah di saluran air menjadi penyebab banjir. Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Ayo kita memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Kita sebagai generasi muda harus sadar bahwa sampah sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Marilah kita mengelola dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya, agar mengurangi dampak buruk bagi kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya. Marilah kita bersama-sama belajar untuk mengelola dan memilah sampah, agar Indonesia bebas dari sampah. Maka kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Pedulilah dengan lingkungan sekitarmu agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita sama-sama belajar untuk mengelola dan memilah sampah yang baik dan benar. Kebersihan sekitar berpengaruh bagi kesehatan kita. Jika Indonesia bebas sampah, maka tubuh kita juga terbebas dari penyakit. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Penilaian video tersebut cukup baik, informatif dalam menyampaikan masalah banyaknya sampah di Indonesia. Penyajian visual dan pesan utama mampu meningkatkan kesadaran penonton tentang dampak sampah terhadap lingkungan. Namun video masih kurang mendalam, terutama dalam penyajian data yang jelas dan suatu konkret yang bisa dilakukan masyarakat secara keseluruhan. Video ini efektif sebagai pengantar atau pemicu kesadaran, tetapi perlu pengembangan agar lebih kuat sebagai media edukasi yang komprehensif. Nah, kelebihan dari video edukatif tersebut adalah 1. Meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan. Video tersebut membuat penonton sadar bahwa masalah sampah di Indonesia itu nyata dan besar. 2. Penyampaian visual kuat menampilkan tumpukan sampah, tempat pembuangan akhir atau kawasan terdampak membantu penonton memahami skala masalah visual. 3. Bahasa dan gaya penyampaiannya sederhana. Jika video menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau audiens lebih cepat memahami inti pesan tanpa perlu latar belakang khusus. 4. Relevan atau berbagai usia. Tema ini penting untuk pelajar, orang tua hingga masyarakat umum yang ingin tahu soal isu lingkungan. Kekurangan dari video edukatif tersebut adalah 1. Kurang mendalam karena durasi video singkat. Video seringkali hanya menampilkan masalahnya tanpa menjelaskan penyebab, data statistik yang jelas atau analisis yang detail. 2. Sumber data kurang jelas. Banyak video
tidak mencantumkan sumber angka atau fakta. Akibatnya penonton bisa meragukan akurasi informasi. 3. Solusi yang terlalu umum. Bila video hanya bilang kurangi sampah tanpa langkah konkret, contohnya cara memilah sampah, lokasi bank sampah, pesan edukatifnya kurang maksimal. 4. Resiko fokus di hiburan bukan edukasi. Di platform seperti TikTok atau short visual dan musik kadang lebih dominan daripada pesan inti, membuat penonton cepat lupa inti edukasinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.